Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Mutia Nursan, NIM 20063111060 kelas pendidikan informatika 4B atau daring 1. Seperti biasa, di video kali ini masih sama dengan video-video sebelumnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum administrasi jaringan komputer, yaitu untuk menjawab soal ujian tengah semester. Nah, soal ini saya memilih paket B atau soal B ini ya, yaitu disuruh untuk membuat video tutorial konfigurasi FileNAT dan pemblokiran situs, serta carilah beberapa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses konfigurasi DHCP server dan DNS server, serta cara mengatasinya atau solusinya bagaimana. Oke teman-teman, untuk langsung kita praktikkan lagi ya. Kita di sini saya sudah membuat ya namanya virtual machine dari Mikrotik atau OS virtual Mikrotik yang digunakan untuk mengimplementasikan konfigurasi firewall dan pemblokiran situs kita gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, tahap inti, saya akan memberitahukan dulu settingan network yang saya gunakan pada OS virtual saya ini. Nah, di Mikrotik ini saya mengatur network menjadi dua adapter, yaitu adapter 1 dan adapter 2 saja yang saya pakai. Adapter 3 dan 4 tidak saya pakai. Di adapter 1 saya mengaturnya sebagai bridge adapter untuk menghubungkan OS virtual dengan perangkat real atau laptop kita dengan menggunakan LAN card. Jadi intinya adalah kita menginginkan si Mikrotik kita ini, OS virtual Mikrotik kita ini bisa terhubung dengan internet yang berasal dari perangkat real kita, yaitu hotspot HP ya, hotspot HP kita yaitu ini ya. Dari sini bisa masuk ke dalam OS virtual ini. Maka dari itu saya mengaturnya sebagai bridge adapter. Dan jangan lupa di advance-nya, pengaturan selanjutnya kita atur permission nya sebagai load all. Dan selanjutnya di adapter 2, di sini saya mengaturnya sebagai host only adapter untuk menghubungkan mesin OS virtual atau Mikrotik kita dengan PC utama laptop kita sendiri. Jadi intinya kita menginginkan nanti untuk kliennya adalah laptop kita sendiri itu. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan kliennya itu adalah OS virtual juga, maka pilihnya jangan host only adapter tapi internal network gitu ya. Karena kita ingin menggunakan laptop kita sebagai kliennya, maka kita pilih host only adapter. Dan jangan lupa teman-teman, di bawahnya juga sama seperti pengaturan adapter 1, yaitu permissions mode-nya kita atur sebagai allow all ya. Nah, setelah teman-teman mengetahui settingan network settingan yang saya gunakan, selanjutnya kita tahap konfigurasi. Nah, sebagai pemberitahuan teman-teman bahwa kalau konfigurasi FileNAT itu dan pemblokiran itu syarat utamanya adalah sebelumnya telah dilakukan yang namanya konfigurasi DHCP dan DNS servernya secara berhasil. Kalau teman-teman konfigurasi DNS dan DHCP servernya masih gagal, maka otomatis konfigurasi FileNAT dan pemblokiran situs kita nantinya juga akan gagal. Nah, kita untuk pembuktiannya, kalau konfigurasi DNS dan DHCP server kita sudah berhasil. Nah, kita lihat di sini saya sudah menginstalkan ya, udah kita konfigurasi juga, udah saya konfigurasi juga DNS dan DHCP servernya menggunakan Windows ya. Untuk mengakses Windows ini kita pakainya MAC address yang berasal dari adapter 1 ya. Adapter 1 itu DB ya, kita lihat di sini. Nah, kita lihat bagian networknya. Nah, nih DB juga ya, DB sama seperti ini. Nah, ini saya masuk kayak oke. Di sini saya sudah aturnya Ethernet Ether 1 yaitu berasal dari IP network hotspot HP kita. Untuk melihatnya di sini open network setting, terus change adapter option, lalu kita klik di WiFi. Nah, ini adalah IP dari hotspot kita yang kita pakai dan sebagai IP dari Ether 1 gitu ya. Kalau IP Ether 2-nya itu setelah kita mau mengatur IP sebagai apa. Nah, di sini saya mengaturnya sebagai menjadi IP 60.60 traffic 24 ya. Itu ya. IP address-nya segini, dan untuk settingan DHCP servernya seperti biasa pakai DHCP setup untuk pembagian alamat IP-nya ke kliennya itu ya.
Terus untuk DNS servernya juga udah saya konfigurasi. Ini dengan domain dari dian.id serta addressnya itu berasal dari IP ether 2 ya, gitu ya. Oke, untuk pembuktiannya pengujian dari DNS Identity Servernya telah berhasil. Bisa kita lihat di sama di network connection, kita lihat di VirtualBox host only network 2, karena di sini kita mengaturnya sebagai network 2 ya. Nah, kita lihat di adapter 2 nya. Nah, sama ya. Ini ya. Ini udah sama kan ya. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini sudah masuk ya IP dari DHCP servernya. Pembagiannya sudah masuk, DHCP kliennya sudah masuk ya. Nih, sama kan? Sama. Oke, selanjutnya kita tes apakah si klien ini sudah mendapatkan koneksi internet. Kita buka command prompt-nya untuk mengecekkan apakah klien kita si klien ini sudah mendapatkan koneksi internet atau belum, dengan mengetikkan ping 888. Ini artinya adalah 888 itu adalah IP alternatif dari Google. Ternyata ini ya, destination unreachable, artinya internetnya belum terkoneksi internet ya. Untuk agar bisa si klien ini mendapatkan internet, kita harus mengkonfigurasi firewall NAT-nya. Kita buka lagi Windows-nya, lalu kita klik IP firewall. Ini adalah proses konfigurasi dari firewall. Lalu di bagian NAT ini kita perbesar dulu. Di bagian NAT ini kita klik tambah, lalu di general kita klik RSC NAT. RSC NAT digunakan untuk menerjemahkan IP dari lokal itu atau IP internetnya agar IP lokal itu adalah IP ether 2-nya agar bisa mendapatkan atau bisa mengakses IP public ya. Terus lalu di out interface ini kita atur sebagai ether 1, artinya adalah si klien itu bisa mengakses atau mendapatkan koneksi internet yang berasal dari IP public dari hotspot handphone yang tadi kita, yaitu ether 1 ini ya. Itu fungsinya. Lalu di action ini kita atur sebagai masquerade. Fungsi dari masquerade ini adalah untuk menghubungkan IP ether 2 bisa bisa keluar menuju IP public, sehingga si ether 2 bisa mendapatkan koneksi internet. Itu adalah fungsi dari masquerade-nya. Lalu setelah itu kita apply, lalu oke. Setelah udah muncul seperti ini, tandanya konfigurasi dari firewall NAT-nya kita sudah selesai. Lalu kita cek lagi, kita uji di command prompt, sama seperti tadi ping 88. Nah, ini sudah reply from TTL ya, artinya si klien ini sudah mendapatkan koneksi internet. Artinya konfigurasi firewall NAT kita sudah berhasil. Oke, konfigurasi firewall NAT sudah berhasil ya. Selanjutnya kita lakukan pemblokiran situs. Kita beralih lagi ke namanya Windows. Nah, jadi teman-teman ada 3 cara untuk memblokir situs, yaitu bisa melalui web proxy, terus habis itu juga kedua ada menggunakan layer 7 protokol, yang ketiga adalah menggunakan Mangle. Nah, masing-masing dari 3 cara ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi simpelnya seperti ini. Kalau web proxy itu hanya bisa memblokir situs yang beralamatkan www. Sedangkan kalau untuk blokir situs HTTPS itu sama sekali tidak mempan jika kita melakukannya menggunakan web proxy. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kalau kita mau blokir situs yang beralamatkan HTTPS, maka kita bisa menggunakan layer 7 protokol ataupun Mangle. Nah, biasanya kita pakai layer 7 protokol, tapi tidak semua situs HTTPS dapat mempan menggunakan layer 7 protokol. Nah, kalau tidak mempan lagi, bagaimana? Tidak mempan lagi, kita bisa manfaatkan fungsi dari Mangle. Nah, itu ada 3 cara untuk melakukan pemblokiran situs.
Kalian bisa gunakan 3 cara pemblokiran situs sesuai kebutuhan kalian masing-masing ya. Sekarang kita masuk ke praktiknya ya. Pertama, di sini saya menggunakan layer 7 protokol dulu praktiknya. Misalnya kita mau blokir situs YouTube ya. YouTube. Nah, untuk namanya ini bebas, kalian nggak harus nama situsnya, bebas. Misalnya blog YouTube ya, blog YouTube, terus masukin ininya apa namanya scriptnya. Ini tidak boleh bebas, ada ketentuannya, yaitu scriptnya seperti ini, tanda kutip kutip ini ya, terus abis itu tanda titik plus, terus abis itu kurung buka, baru nama situsnya youtube.com. youtube.com ini kan situsnya dengan alamat HTTPS ya. Maka kita blokirnya menggunakan layer 7 protokol. Apakah berhasil? Kita cek. Terus titik bintang dolar. Nah, seperti ini scriptnya ya. Terus apply, oke. Apakah sudah selesai sampai di sini? Tentu tidak. Harus menggunakan filter lurusnya lagi ya. Klik plus, terus abis itu klik plus pada filter rules, terus abis itu pilih general, pilih chainnya menjadi forward, lalu advance-nya di bagian layer 7 protokol itu kalian pilih blok YouTube ya, sesuai dengan nama yang dibuat tadi di layer 7 protokol. Lalu actionnya kalian pilih drop, terus apply, oke. Nah, sekarang kita cek di sini ya, apakah sudah terblokir. Kita cek di sini, kita samping-sampingin aja ya supaya terlihat. Kita cek youtube.com. Oke, mungkin kita matiin dulu ya ininya. Kita matiin supaya cek tanda kalau misalkan ini masih bisa berhasil ya kan. Ini masih dimatiin, kita matiin dulu disable. Nah, ini masih bisa kebuka. Tapi kalau kita centang ininya, centang firewall di sebelumnya itu kita enablekan lagi, maka saat kita cek lagi, kita refresh itu, maka nanti hasilnya keblokir. Tapi sebelumnya kita hapus dulu chatnya di story supaya bisa terblokir karena ada bekasnya kan chatnya. Kita hapus dulu. Clear now. Dan sekarang kita cek lagi youtube.com. Nah, terblokir ya hasilnya, terblokir seperti ini. Kita cek yang lainnya, bukti kalau misalkan ini terblokir bukan karena koneksi internet ya. Kita cek misalkan detik.com ya. Nah, ini bisa mengakses kan, berarti tandanya ini bukan dari koneksi internet, tetapi memang pengaruh dari pemblokiran situs, konfigurasi blokir situs yang kita lakukan gitu ya di layer 7 protokol. Oke, di layer 7 protokol berhasil ya YouTube. Terus kita mau menggunakan, kita coba yang bagian web proxy ya. Web proxy kita enable blokir situs melalui web proxy. Lalu di change administratornya, ini kalian bisa ubah webmasternya menjadi nama domain DNS kalian, ID bebas. Lalu klik akses. Lalu di sini sebelumnya sudah pernah dibuat ya. Ini www.linux.org. Coba kita hapus, terus kita klik plus. Lalu kita tambahkan, masukkan IP yang menjadi tempat pengaksesan atau si kliennya itu, supaya tidak bisa blokir ya. 24. Ini IP Ether 2 ya, network Ether 2. Lalu kita pilih DST host, kita masukkan www.detik.com. Lalu
actionnya Denny, lalu apply, oke. Nah, setelah itu apakah sudah selesai di-apply di sini? Tentu tidak ya. Masih ada tahapan lagi, yaitu kita harus menyeting transparan proxy-nya. Settingnya di firewall, terus di menu NAT, terus habis itu kita klik plus, lalu di general kita klik di STNAT, lalu advance-nya itu di advance, oh tidak ya, langsung di sini. Intinya kalian pilih redirect portnya 8080 itu adalah port yang biasa digunakan orang-orang untuk mengakses ke internet. Apply prefix, TCP-nya belum. TCP-nya di bagian general, di protokolnya tambahin TCP ya, terus apply, oke. Nah, itu cara membuat transparan proxy. Jadi di general, terus kita masukin chainnya di STNAT, protokolnya 6 TCP atau TCP. Terus masuk ke action, terus pilih redirect, masukin portnya 8080. Terus apply, oke. Setelah itu baru kita bisa cek di ini ya, detik.com. Kita hapus terlebih dahulu chatnya karena sebelumnya kita pernah akses. Kita hapus historinya, clear now, terus udah ya. Terus habis itu kita buka lagi, kita refresh. Kita buka tab baru aja ya. Kita tulis sama aja kok, detik.com. Ini kan bekas tadi yang udah kebuka, ini lagi proses loading ya. Kita tutup salah. Nah, ini udah keblokir. Nah, itu cara kedua blokir situs melalui web proxy. Itu aja. Yang ketiga itu adalah pemblokiran melalui Mangle. Nah, Mangle ini digunakan apabila saat pemblokiran menggunakan proxy maupun layer protokol tidak mempan sama sekali. Itu baru kita gunakan yang namanya Mangle. Tapi kalau udah bisa salah satunya, ya kenapa tidak yang gampang aja gitu ya. Kalau yang udah salah satu bisa, ya udah satu aja gitu. Kecuali kalau kedua-duanya web proxy atau layer protokol tidak bisa, baru kita menggunakan Mangle. Nah, untuk percobaan Mangle nanti saya buat video terpisah saja ya. Karena ini durasinya untuk memenuhi tugas UTS dan terbatas dengan durasi, maka kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yang penting pemblokiran situs kita sudah berhasil ya tandanya. Sekarang ada cari beberapa kesalahan yang mungkin terjadi saat konfigurasi DHCP server dan DNS server serta cara mengatasinya. Nah, saat konfigurasi DHCP server dan DNS server itu sebelumnya bagi kita yang pemula mungkin terdapat beberapa kesalahan ya, sehingga terjadinya saat pengujian itu tidak berhasil atau adanya error gitu. Nah, beberapa itu adalah yang saya alami sebelumnya sebagai berikut. Itu pertama, saat konfigurasi setelah pengujian itu di bagian VirtualBox di mesin virtual di host network manager, di bagian ini di HCP server, di VirtualBox yang kita pakai, per adapter yang kita pakai itu masih tercentang enable biasanya di laptop kalian kayak gitu. Nah, akibatnya adalah di sini tidak terdeteksi. Yang terdeteksi bukan IP klien ini, malahan IP ini. Contohnya IP ini nih. IP ini contohnya seperti berikut. Kita refresh dulu ya. Lalu kita disablekan. Lalu kita enablekan lagi. Karena di sini kita pakainya kan asal ini. Karena di mana?
tadi di sini ya. Karena di sini kita centang, kita lihat di bagian ini ya, bagian ini detailnya. Nah, ini masuknya ke IP yang ini. Nah, itu salah satu kesalahan yang sering kita yang mungkin saja kita lakukan, sehingga saat pengujian di klien itu tidak mendapat IP klien, IP DHCP kliennya. Nah, untuk solusinya kalian uncentang di bagian enable DHCP servernya, terus setelah itu sudah di bagian network settingnya di refresh lagi, lalu di disable lagi, di enable lagi, gitu. Tunggu beberapa saat. Tapi kalau timbul kayak gini lagi, ternyata itu kalian mikrotiknya kurang merefresh. Nah, cara merefreshnya adalah buka di Winbox, terus di bagian DHCP server, di bagian Lesis, itu di sininya kalian kan ini kan tanda user apa yang sudah terhubung dengan klien apa saja yang terhubung dengan servernya. Nah, ini ada hostnya itu kan desktop, ini ada laptop saya sendiri, nama laptop dari saya sendiri. Nah, ini kita hapus untuk refreshnya, hapus. Abis itu kita di bagian sini kita pindahkan terlebih dahulu ke adapter 2 ke yang lainnya, host only adapternya ke lainnya ya, misalkan yang ketiga. Setelah itu baru di bagian ini terus kita refresh, terus di 3 ini kita disable lagi, terus enable. Nah, ini masuk kan? Masuk. Nah, itu kesalahan pertama, lupa di-uncentang di bagian DHCP servernya. Jika ininya tidak di-uncent, maka munculnya adalah IP yang ini, bukan IP klien yang sudah kita setting ya. Munculnya yang ini. Nah, yang kesalahan yang kedua adalah yang pertama kan itu kesalahannya pada konfigurasi DHCP server. Nah, yang kedua ini adalah kesalahan pada saat melakukan konfigurasi DNS server, sehingga akibatnya di CMD client itu tidak dapat melakukan ping domain dari DNS kita. Nah, kalau ini kan kita udah berhasil nih, kita bisa melakukan ping dian.id. Nah, tetapi kalau misalkan kesalahan saat DHCP, DNS server itu tidak dapat ketika pingnya itu tidak dapat keluar reply from TTL kayak gini. Tetapi yang keluar itu request timeout. Nah, itu kesalahannya akibat pada saat kita konfigurasi DHCP setup di sini di bagian kita hapus dulu ya, misalkan kita contohin DHCP setup di ether 2 kan, pakai ether 2 nih. Terus next, nah di bagian DNS servernya ini kita tidak menambahkan IP ether 2 yang menjadi IP domain dari DNS server kita. Nah, kita tidak menambahkan ini misalkan seperti yang kita contohkan ya, kita tidak menambahkan ini, maka nanti hasilnya pada saat ping DNS servernya nanti malah request timeout. Next, oke. Udah ya. Lalu kita coba lagi di sini. Refresh. Tab di bagian list lagi kita hapus ini buat nge-refresh. Ini kita enable disable. Off ininya, baterainya lowbat, saya pindah lokasi dulu ya. Sudah disable, kita enablekan lagi. Udah dapat ya, kita cek di sini. Ini tadi. Nah, ini ya. Tidak ada DNS server dari IP-nya. Karena tadi pas waktu DHCP setup kita tidak menambahkan yang namanya IP dari DNS servernya. Akibatnya jadinya seperti ini. Ping diam. Nah, ping request tidak ada ininya kan, jadinya tidak terdeteksi. Nah, itu kesalahannya. Makanya ketika kita melakukan DHCP setup di bagian IP di sini nggak ada, harusnya satu doang sih. Kita contohin yang satu ya. Nah, pada saat
DNS server. Ini jangan cuma ini aja, tapi juga harus menghubungkan atau memasukkan IP dari yang digunakan pada DNS server. Kalau DNS server kita kan IP-nya itu 60.60 dengan nama domain dian.it. Maka di sini kita juga harus menambahkan 192.168.60.60 seperti itu, baru nantinya akan bisa menguping di sini ya. Seperti itu. Nah, contoh lagi nih, kita kembalikan seperti semula. Ini kan nggak bisa ya, nggak bisa di ping. Kita kembalikan semula supaya bisa di ping. Kita hapus ini kita hapus juga, terus IP poolnya kita hapus. Kita cancel, DHCP setup, data 2, next. Ini sampai 25. Next. Oke, deliciousnya kita hapus. Kita disable. Terus enable card lagi. Sudah enable, kita lihat detail. Lalu kita di sini sudah masuk ya, IP DNS servernya sudah masuk. Sekarang kita cek di CMD-nya. Ping dian.it. Nah, ini sudah reply from detail lagi ya. Artinya kesalahannya benar. Ternyata terdapat pada DHCP setup ketika kita melakukan pemasukan IP DNS server tadi ya, di sini nih. Nah, di sininya nih harus dimasukin IP dari DNS servernya. Tuh ya. Itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.